Beberapa bulan terakhir itu ramai tentang Satgas PKH. Satgas apa ini? Perlindungan kawasan hutan ya, atau gampangnya Satgas sawit lah, karena umumnya menyasar perkebunan sawit yang dianggap, tanda kutip dianggap berada di wilayah hutan atau mengambil wilayah hutan. Nah, ini agak kompleks persoalannya. Karena di sana tidak hanya korporasi, tapi ada masyarakat biasa juga. Ada persoalan yang proses izinnya diberikan pemerintah daerah dulu ketika baru otonomi. Ada juga karena perubahan rencana tata ruang yang dilakukan oleh pusat, sehingga kawasan yang tadinya bukan hutan jadi hutan. Nah, ini problematikanya luar biasa. Tetapi bottom line-nya, menurut saya, tanah-tanah itu jika sudah ditanami tentu tidak produktif kalau dihutankan kembali. Kalau itu tanah rakyat, ya tinggal bagaimana mengkonversi lahan yang sudah diambil rakyat, ya, kemudian menambah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan gitu loh. Jadi kan kasihan kalau rakyat yang sudah tanam 7 tahun, 10 tahun tiba-tiba dibabat. Mereka mau ngapain? Kalau itu korporasi tentu bisa diberikan penalti, denda, ya, atau diputihkan dengan membayar kewajiban kepada negara atau disita oleh negara lahan itu. Kalau itu jalan yang diambil, maka tentu juga tetap harus ada konversi pertambahan kawasan hutan baru gitu untuk menggantikan. Tidak boleh kita melegalisir kawasan yang sudah diambil kalau itu betul tadinya kawasan hutan lalu menjadi wilayah perkebunan sawit tanpa menambah kawasan hutan baru, ya. Tapi kalau itu karena tadinya bukan kawasan hutan lalu pusat secara sepihak menjadikannya kawasan hutan, tentu tindakannya harus lain dong kalau menurut saya. Dan terakhir, kalau menurut saya harus hati-hati. Saya tidak setuju kalau lahan yang disita itu kemudian dikumpulkan jadi satu diberikan kepada BUMN. Apakah itu yang bernama Agrinas segala macam? Harusnya tanah itu didistribusikan kepada rakyat. Harus distribusi kepada rakyat. Kalau itu lahan korporasi, bagilah pertama misalnya kepada karyawan yang ada di sana. Per orang 2 hektar, 3 hektar gitu ya. Lalu sisanya kepada masyarakat setempat. Lalu ditambah lagi kalau itu luas dikasih kepada mereka yang kena PHK yang bersedia pindah mengelola lahan sawit itu. Dengan catatan lahan tetap milik negara. Tidak boleh jadi milik pribadi lalu diperjualbelikan. Ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan supaya negara punya yang namanya bank tanah, land banking gitu loh. Jadi kita bisa menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat gitu. Saya tidak setuju kalau itu kemudian dikumpulkan kembali kepada BUMN. Tidak ada distribusi kesejahteraan. Ini tanah air gitu loh. Milik kita merdekakan. Kenapa tidak dibagi kepada rakyat dan dikelola dengan baik gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Merdeka. Menteri itu pembantunya presiden. Nah, sekarang malah presiden membantu menteri. Nah, ini kebalik benar-benar. Salah kaprah, Bang. Ya, itu kan persoalannya bukan menteri menyelesaikan persoalan presiden, malah presiden menyelesaikan persoalan menteri. Nah, ini itu efek kabinet gendut itu seperti itu. Efek kabinet gemuk ya. Jadi dirangkul semuanya yang bermasalah yang apa semua jadi satu kan begitu. Ya, dia capek. Indonesia Pak Prabowo, kalau kan? maling tetap maling. Janganlah dulu ngerangkul yang maling lah. Kalau untuk yang kira-kira untuk memerintah, bolehlah dia disuruh jadi sapu-sapu tukang sapu, bolehlah. Ini pikiran gila aku ya. Asumsi aja ini sih. Di Prabowo dibikin capek seperti ini kan. Tiba-tiba apa gitu ya yang ditakutin para jenderal itu kan. Jadilah itu barang itu. Bapak Prabowo drop karena banyak pikiran gitu. Banyak pikiran. Tadi bikin seperti ini gitu kan. Ya kan? Ini sih pikiran-pikiran gila aku aja sebenarnya sih. Ya udahlah, lanjut aja tuh gimana tuh. Coba. Kemarin gini, Bang. Saya duduk sama teman kan. Teman saya bilang begini. Ama, kata dia. Ini berangkat dari intuisi saya, kata dia. Iya. Tapi coba kau lihat ke depan nanti. Ini sebelum keputusan dari Pak Prabowo, Bang. Dia bilang begini. Nanti yang akan menjadi pahlawan di kasus Pulau 4 itu Prabowo. Maksudnya seakan-akan gitu dalam bahasa dia ya. Nah, ini kisruh, ini ribut sana sini. Nanti Prabowo akan turun, lalu kemudian
orang-orang akan banyak memberikan rasa hormat, rasa respect, rasa berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Dan ternyata terbukti. Tiba-tiba tapi memang tugas presiden seperti itu kan. Betul. Seperti betul. India apa ya? Seperti anak muda India ya. Kalau Aceh itu didiamkan, perang lagi bang. Perang lagi. Perang lagi. Yakin. Iya. Karena GAM sampai sekarang masih ada. Oh iya. Masih harus ada. Itu harus cepat itu memang. Berarti dalam kalau seperti itu kan, berarti musuhnya kan jelas Prabowo berarti. Oh enggak. Seperti itu. Justru dibilang sama Bang Ahmad tadi. Iya, maksudnya itu kan ada institusi seperti itu, institusi semacam percintaan gitu kan. Tapi kalau aku ngelihatnya nggak seperti itu, Bang. Aku ngelihatnya memang harus cepat. Kalau nggak nanti terjadi lagi konflik yang udah lama, luka lama lagi, kembali lagi. Gitu. Padahal singa lagi apa ya? Singa udah tidur gitu kan. Iya, makanya kan ini termasuk momentum juga jatuhnya. Bagi orang-orang yang memang menginginkan terpisah itu kan memang ini momentum. Ya sebanyak-banyak tema bang, sebanyak-banyak tema 4 pulau ini yang agak kaku saya ngupas ya bang. Ya. Karena ini gini bang, ini renta sebenarnya. Iya betul, saya setuju. Kenapa? Karena kan Aceh selain daripada otonomi khusus gitu ya, sejarahnya kan, historisnya kita sudah sama-sama tahu ya bagaimana Aceh. Maksudnya begini, bahasa kasarnya gini lah ya, Belanda saja dihantam, Indonesia saja dilawan, apalagi cuma Sumatera Utara gitu kan. Nah itu dari dulu kalau kita tarik sejarah. Nah jadi kenapa bisa menjadi rentan dan sangat ricuh? Ya memang ada apa ya? Chevron, kalau salah itu. Rasa kekecewaan, rasa sakit hati yang dulunya itu yang belum pulih sepenuhnya kan begitu. Iya, itu kan HAM itu. Tragedi HAM itu puluhan ribu orang meninggal itu. Gara-gara sumur. Betul, dengan sedikit percikan saja itu langsung menyulut dan membara dengan begitu cepat. Pada akhirnya seperti itu. Sekarang lebih besar lagi bang, kompaknya itu lebih besar lagi daripada sebelumnya. Betul. Jadi secara otomatis ini mempersatukan mereka lagi loh, jangan salah. Iya. Betul. Akhirnya aku pulang sana. Betul bang. Menariknya bahkan saya juga menyaksikan bahwa yang tadinya mau ngomong sudah bertolak belakang, sekarang bersatu loh. Jangan salah. Sekarang bersatu. Nah itu begini bang. Misalkan begini, karena saya melihat di Aceh itu walaupun mereka diskusinya itu selalu berbeda pendapat, berbeda ini dan itu, tapi mereka berada dalam satu rumah yang sama. Meskipun mereka saling ribut nih ketika mereka sedang berdiskusi, tapi begitu ada orang asing yang menginjak rumahnya, itu harga diri kuat ya. Harga diri. Nah, Bang Kertajeletek dari Aceh kan bang? Ada keturunan sih, ada keturunan bang. Bapak saya, ayah saya orang Aceh. Iya. Menarik. Pada akhirnya apa? Saya juga melihat bahwa generasi sekarang yang terutama mahasiswa yang banyak. Padahal itu bukan pelaku sejarah yang sekarang bersatu, bukan pelaku sejarah, jangan salah. Betul. Pada akhirnya kan mereka mengerti bang. Pada akhirnya mereka mengerti dan mencoba. Generasinya ini bukan pelaku sejarahnya, ini generasinya yang bersatu sekarang. Generasinya. Kan luar biasa maksud saya. Iya. Yang punya pikiran Prabowo pencitraan salah besar karena Prabowo orang patriot sejati. Ingat itu. Iya saya sepakat. Cuman begini bang. Saya adalah salah satu pemuda yang mengagumi Bapak Soekarno, ya. Bapak Soekarno. Tapi di sisi lain, saya sempat melihat dan membaca sejarah gitu ya.
ada sisi lainnya. Begitupun dengan, mohon maaf, Bapak Prabowo gitu kan. Dari sudut pandang siapa gitu. Oke, Bung Karno sangat-sangat wow dari sudut pandang siapa. Tapi dari sudut pandang yang lain belum tentu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Bapak Soekarno, tentang Aceh, Bapak Soekarno kan tidak banyak kesempatan lagi berbuat. Karena memang waktunya sudah habis juga, kan gitu. Iya, betul. Jadi, jadi mungkin ada narasi juga yang memiliki narasi bahwa ada pengkhianatan Bapak Soekarno. Tetapi kalau saya melihat, ya waktu tidak bisa menjawab itu, kan gitu. Iya. Karena terbatasnya waktu tadi, kan begitu, Pak. Ya, sudah keputusan yang menjadikan negara kita seperti ini. Kalau dulu mungkin Republik Indonesia Serikat, ya kita pakai Perdana Menteri saat itu ya. Ya ketakutan dari Bung Karno kan kita dijajah lagi. Betul. Seperti itu, kita dijajah lagi karena negara federal jatuhnya kan. Amerika mau mendirikan mau membuat jalan sepanjang Sumatera itu kan dulu itu seperti itu. Memang kehendak negara-negara luar, Indonesia ini pecah sebenarnya. Ya federal lah paling enggak. Kayak Malaysia itu kan serikat ya, 9 kesultanan kan. Ya, itu kemauan luar itu. Jadi lebih gampang mereka menguasai. Ya kalau sempat pecah ya orang luar ya semakin enak. Iya, kecil, kapasitasnya kecil, seperti menjatuhkan Jakarta itu seperti ini memutarkan telapak tangan. Betul. Tapi ada beberapa contohnya seperti Timur Leste. Sekarang kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Karena kan ya contoh Timur Leste kan? Iya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Bang. Kesalahan dia itu. Iya. Kalau udah seperti itu. Sebenarnya Timur Leste itu bukan kesalahan rakyat, ada memang manusia-manusianya yang serakah di dalamnya, gitu. Kalau udah hancur, ya kembali seperti awal, seperti zaman dahulu, aja lagi untuk membangunkan. Makanya dari kemarin kan yang kita takutkan kan itu juga, kan? Jangan sampai ini ada yang memang menghendaki, gitu. Itu sebenarnya analisanya. Jadi kan menurut saya kan kalau udah seperti ini, di sana rusuh, di sini rusuh, 40 mau direbut, seharusnya seperti Pak Prabowo semasa masih presiden kita, seharusnya bertindak dari sekarang. Jadi jangan sampai orang banyak yang salah paham kepada Bapak itu, kepada beliau. Di dalam tapi emang ngerasain nggak Bang? Kurangnya ketegasan ya untuk menghadapi menyikapi banyak saya dengar Bang kan dari orang kan. Nah, terjadinya 40 dicuri ini, kok presiden diam aja, kok kenapa Bobi kok tingkahnya semakin ini, presiden kemana kata orang, banyak gitu saya dengar. Itu salah satu film Bang yang diputar oleh menteri presiden dan kabinet di dalam itu semua, malahan ini termasuk presiden. Cara saya pada saat Pulau Raja 4 itu dikeruk, dirusak, jadi dibuat isu untuk di Aceh. Pada dasarnya itu saya lihat film semua, habis itu udah nampak pencitraan, nampak udah beres. Jadilah ini kan seharusnya kalau presiden kan itu tegas Bang, itu menteri itu seharusnya dipecat. Karena ini film mereka semua ya, pada dasarnya presiden nampak baik, semuanya bla bla aman, dan kita udah senang hati kita, dan kita tidak lihat di belakang kita di Pulau Raja 4 itu dikeruk sampai rusak itu. Jadi nggak ada ketegasan presiden terhadap polemik apa yang terjadi, karena film-film mereka yang buat semua. Berarti anjing menggonggong kapila berlalu itu Bang STM berarti. Kok bisa saat ini Menteri Tito itu masih dipertahankan, padahal yang kalau emang yang realnya itu yang diambil sama Tito itu
keputusannya itu bisa membuat problem masyarakat, bisa terjadi konflik, bisa terjadi pecah belah. Sampai sekarang kenapa nggak dipecat itu? Berarti kan di sini kan film semua bahwasannya untuk menutupi isu yang dialihkan dari Raja Ampat itu dilarikan ke Aceh, jadi semua tertuju ke Aceh. Habis itu bahwasannya diberi kembali oleh Presiden pulau itu pada Aceh dan nampak baiklah sistem pemerintahan presiden. Berarti karena ini pulau dan pulau, nanti saya gabungkan biar nggak dikaburkan Bang STM. Nanti saya gabungkan Pulau 4 Aceh dengan Pulau Raja Ampat. Nah, itu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Sultan. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya itu kan berkembang. Jadi biar ini sama-sama kita langsung bahas. Nanti itu tadi kita satukan